Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2267. Kemunculan monster. Nathan Clark justru menyeringai. Aturan Triparta Group ini menarik dan efektif. Membuka pintu secara acak setiap jam benar-benar ide hebat. Yang kuat yang bertahan hidup. Pelatihan semacam ini bisa memberikan efek maksimal. Ini jauh lebih baik daripada mengejar hasil instan. Siapapun yang cukup hebat bisa keluar. Siapapun yang cukup hebat akan bertahan hidup. Tidak ada keadilan sama sekali. Ini semua tergantung kekuatan. Tentu saja sebagian kecil mungkin bergantung pada keberuntungan. Mungkin ada beberapa orang yang beruntung. Mereka berada di posisi pintu yang terbuka dan keluar dengan mudah. Tetapi kemungkinan tetap sangat sedikit. 99% bergantung pada kekuatan. Lee Sonmi mulai menjadi gugup. Dia mengira orang tuanya telah mengaturnya sehingga dia bisa membawa Nathan Clark pergi dengan aman. Sekarang sepertinya itu akan sangat sulit. Lagi pula, Lee Daejung bahkan tidak yakin. Apalagi yang lain. Kamu harus tetap berada dekat denganku. Pastikan. Sebelum berangkat, Lee Daejung juga mengingatkan Lee Sonmi. Semua orang mulai bergerak maju perlahan. Tentu saja ada puluhan orang yang bertaruh pintu di belakang akan terbuka 1 jam kemudian. Mereka akan bersembunyi di dekatnya dan menunggu 1 jam kemudian. Sebagian besar orang tetap pergi bersama Lee Daejung. Sepanjang jalan, semua orang menjadi semakin ketakutan. Ada tulang di mana-mana. Dan mayat yang membusuk. Tidak ada satupun mayat yang utuh. Tercabik-cabik. Berserakan di mana-mana. Semua orang yang melihat ini bisa memikirkan siksaan apa yang telah mereka alami. Monster-monster itu sangat menakutkan. Begitu tertangkap oleh mereka, tubuh tidak mungkin dalam keadaan utuh. Bahkan jika itu aku, kata-kata Lee Daejung membuat hati semua orang menjadi lebih dingin. Tapi tidak ada cara lain. Mereka harus terus bergerak. Baru beberapa langkah, sebuah kontainer super besar muncul di depan mereka. Mereka tahu kontainer ini dilempar masuk belum lama ini. Lee Sonmi hampir saja menjadi salah satu dari mereka. Biasanya reaksi akan muncul setelah 1 jam setelah disuntik obat. Berdasarkan waktu semestinya sudah tiba. Kita putar dari samping dengan tenang. Lee Daejung berkata dengan waspada. Semua orang mengikuti Lee Daejung dengan gugup. Boom. Tiba-tiba terdengar suara berderak keras dari dalam kontainer. Semua orang berhenti. Semua menatap ke arah kontainer tersebut. Detik berikutnya, gerakan itu menjadi semakin keras. Boom, boom, titik. Semua orang secara jelas melihat cetakan kepalan tangan yang menonjol keluar. Semakin lama semakin banyak. Rupanya ada orang membombardir di dalam. Krak, titik. Saat berikutnya, ada orang yang bahkan merobek kontainer. Dengan gerakan yang memekakkan telinga, kontainer itu terkoyak. Semua sosok yang ada di dalam keluar. Ketika semua orang melihat orang-orang ini dengan jelas, mereka semua menjerit histeris. Lee Sonmi juga sangat terkejut sampai kehilangan suaranya. Jelas sekali bahwa mereka semua terkejut dengan para sosok yang keluar dari dalam. Titik. Adapun 13 orang yang bersembunyi di titik awal di dekat gerbang timur. Mereka menunggu gerbang dibuka 1 jam kemudian. Mereka merasa posisi mereka paling aman. Dengan bersembunyi di tempat itu, mereka akan dapat melarikan diri dalam waktu 1 jam dengan aman. Namun saat itu mereka mendengar suara jeritan yang menyedihkan di kejauhan dan belasan orang tersenyum. Hahaha, lucu sekali. Siapa suruh mereka tidak mendengarkan aku? Sekarang tahu akibatnya. Mati sia-sia. Itu benar. Mereka pikir mengikuti master peringkat dewa pasti aman. Ketika bahaya datang, apa dia akan peduli padamu? Mimpi. Titik. Suasana yang tadinya tegang menjadi tenang ketika mereka mendengar keributan tak jauh dari sana. Mereka semua beruntung berada di sini. Jika mereka pergi, saat ini mereka telah dicabik-cabik oleh monster. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa sekelompok makhluk di belakang mereka telah tiba dalam diam dan menatap mereka. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara terengah-engah disertai dengan bau amis. Bab 2268. Mutan yang mengerikan. Pada saat ini, ke-13 orang itu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu di belakang mereka. Bau amis masuk ke lubang hidung mereka. Dan nafas mereka mengenai kepala mereka.
Tubuh semua orang menegang. Keringat dingin keluar. Dan jiwa mereka hilang setengah. Mereka berbalik perlahan. Mata mereka bertemu dengan sosok yang menakutkan. Ah! Semua orang berteriak ketakutan. Orang-orang di depan mereka ini memang seperti monster. Mata mereka merah. Wajah mereka hitam diselingi putih. Tanpa sedikit pun warna darah. Dan yang paling menakutkan adalah ukuran tubuh mereka menjadi 2 kali lipat. Lengan dan kaki mereka setebal batang pohon. Mereka memancarkan aura yang mengerikan. Setelah orang-orang ini disuntik dengan obat, mereka seperti mutan. Sangat menakutkan. Bahkan Triparta Group tidak dapat mengendalikannya. Plak, sret, titik. Salah satu dari mereka dicengkeram dengan keras oleh monster itu dan dirobek menjadi 2 bagian. Monster-monster lain mengerumuni mereka. 12 orang yang tersisa tercabik-cabik secara tiba-tiba. Tidak ada satupun yang selamat. Gayung tua Gayung memutus. Li Daejung sudah sering berada di tempat ini. Dia berpengalaman. Dia tahu bahwa dimanapun kamu bersembunyi, monster-monster ini bisa menemukanmu. Hanya dengan mencium hawa orang hidup, mereka pasti bisa menemukannya. Tidak peduli di mana kamu bersembunyi. Satu-satunya keberuntungan adalah jika kamu terlalu jauh sehingga tidak tercium hawanya. Saat ini, tim besar yang dipimpin oleh Li Daejung menghadapi situasi yang sama. Namun, monster yang mereka temui adalah produk eksperimen yang baru saja disuntik dengan obat selama 1 jam. Ini masih merupakan kasus industri maya yang sedang menyempurnakan ramuan tersebut dan mereka ingin terus bereksperimen untuk melihat apakah mereka dapat mengendalikannya. Hasilnya tragis. Tidak dapat dikendalikan. Setelah produk eksperimen ini bermutasi, tubuh mereka membengkak, mata mereka merah, dan semakin ganas. Ternyata, kontainer yang menonjol keluar dan robek tadi bukan disebabkan oleh eksperimen tersebut. Melainkan, hal itu disebabkan oleh tubuh mereka yang semakin membengkak, dan kontainer itu tidak dapat bertahan sehingga terkoyak. Kali ini, produk eksperimen tidak hanya di luar kendali, tetapi juga lebih kuat dari produk eksperimen sebelumnya. Pasukan besar yang dipimpin oleh Li Daejung bertemu dengan mereka. Hasilnya adalah kerusakan parah. Master biasa sama sekali tidak mampu mengatasinya. Jurus mereka yang paling kejam, senjata ampuh di tangan mereka yang mengenai mutan ini, tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, jika tertangkap oleh mutan-mutan ini, tidak ada harapan untuk selamat. Mereka akan tercabik-cabik di tempat. Bahkan setiap tulang dipatahkan. Hanya master seperti Li Daejung yang masih memiliki harapan. Mereka secara paksa membuka jalan keluar, menghempaskan mutan-mutan ini. Li Daejung membawa Lee Sonmi dan yang lain melarikan diri. Nathan Clark ditarik oleh Lee Sonmi dan melarikan diri bersamanya. Nathan Clark jelas sedang mempelajari mutan-mutan ini. Tanpa peringatan apapun dia ditarik pergi. Master peringkat dewa lainnya juga menunjukkan kekuatan mereka dan mencoba menyerang dari berbagai sisi. Lagi pula, mutan di dalam kontainer terhitung sedikit. Hanya sekitar 100. Itu tidak akan bisa menghentikan mereka. Dalam kelompoknya, hanya kurang lebih 10 orang yang tercabik-cabik, sedangkan yang lain berhasil melarikan diri. Situasinya jauh lebih baik daripada mereka yang bersembunyi. Namun masalah terbesarnya adalah keributan di sini telah benar-benar menyiagakan seluruh kota. Dan puluhan ribu mutan yang tersebar di seluruh kota kecil itu datang dari berbagai penjuru. Indera pertama mereka adalah suara. Dan indera kedua mereka, tentu saja penciuman, bau manusia. Hanya dalam satu serangan, semua orang terpencar. Ratusan orang terbagi menjadi sekitar 10 tim. Jumlah orang yang mengikuti Li Daejung masih lebih banyak. Lebih dari 40 orang. Ini adalah waktu yang paling berbahaya. Ribuan monster akan datang. Li Daejung melirik Lee Sonmi. Dan berkata, tetap ikuti langkahku. Berikutnya, Li Daejung memimpin kelompoknya untuk berjalan. Dia memang berpengalaman. Dia tidak akan bersembunyi saat bertemu monster. Sebaliknya dia akan bergegas mencari pengalaman bertarung. Tapi saat ini dia membawa Lee Sonmi. Dia akan mencoba menghindar dan menunggu sampai dia bertahan selama 3 jam untuk mengirim Lee Sonmi keluar. Lalu dia bisa mulai menyerang tanpa beban. Bersambung.